Saudara-saudara, kalau kalian sudah nonton video saya yang membahas Jim Jones, kalian seenggaknya itu akan sadar betapa berbahayanya kultus individu. 하나님을 절대시하는 자는 이단이 아니다. Kalian mengaku sebagai malaikat Jibril? Yulia, Yesus Kristus, Mimi. London, I agree with Jesus. I don't ask for money off the calf, do you? Prove to me that you are a son of God. But that is not a sentiment shared by Pastor Apollo Quibeloy, the most successful of the world's self. There's no apocalypse in Quibeloy's message, no rapture or final judgment. The Church of Almighty God. Bahwa siapa yang ada yang bilang bahwa saya bukan Allah, akan kuturunkan kilat, air laut akan kubelah. Arti kata kultus individu itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya penghormatan secara berlebihan kepada seseorang. Sedangkan etimologi kata kultus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cultus, yang berasal dari kata kerja colere, yang berarti menjalankan, merawat, menghormati, atau dalam konteks agama memuja atau menyembah. Merujuk pada akarnya, fenomena kultus individu ini, kata ini berkembang dari keadaan dunia kuno, di mana dalam dunia kuno kepemimpinan seorang raja atau penguasa selalu berbarengan dengan kepemimpinan seorang dewa. Untuk kita paham hal ini secara sederhana, kita butuh kembali ke masa penyembahan dewa-dewi oleh suatu bangsa. Pada zaman kuno teman-teman, kerajaan-kerajaan memiliki dewanya masing-masing, yang mereka percaya dewa mereka itu akan memberikan kekuatannya, menjalankan rencananya, memimpin kerajaannya melalui seorang raja. Hal seperti ini biasa dalam zaman kuno. Dan hal ini itu paling jelas terjadi dalam sejarah Mesir kuno khususnya. Mesir kuno itu punya dewa agung mereka yang bernama Apis. Mesir memiliki banyak dewa, tapi Apis bisa dikatakan sebagai dewa yang paling penting dalam penyembahan mereka. Menurut sejarawan Karel van der Toon, Apis adalah dewa kesuburan yang memiliki hubungan yang erat dengan dua dewa lainnya, yaitu dewa kebangkitan dan dewa kelahiran. Karel temukan dalam penelitiannya bahwa dewa kebangkitan dan kelahiran ini memanifestasikan kekuatan mereka kepada Apis ini. Apis sendiri teman-teman dalam wujudnya itu adalah seekor lembu jantan. Saudara mungkin ingat Israel itu pernah membuat patung lembu emas dan itu dikatakan sebagai wujud dari YHWH. Orang Israel waktu membuat patung lembu emas itu mereka enggak sedang menyembah dewa Apis, enggak, tapi mereka sedang menyembah YHWH. Tapi mereka menggunakan wujud lembu karena mereka percaya lembu adalah simbol dari kekuatan, kesuburan, kekuasaan, dan pembaharuan. Pemahaman ini mereka miliki tentu karena mereka sudah hidup dengan budaya Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Sama juga teman-teman, bagi orang Mesir, Apis itu bukan seekor lembu, tapi lembu adalah simbol dari Apis. Yesus Kristus itu bukan anak domba, tapi anak domba adalah simbol dari Yesus Kristus. Menangkap maksud saya? Jadi Alkitab ini teman-teman ditulis di dalam zaman kuno itu ya dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Bukan Alkitab pakai filsafat kuno, enggak, tapi Tuhan mengerti konteks bagaimana harus berbicara kepada orang-orang zaman itu, dan simbol-simbol seperti ini adalah wajar digunakan Alkitab untuk supaya orang-orang zaman itu memahami apa rencana Tuhan. Nah teman-teman, Apis ini selain disimbolkan dengan lembu oleh masyarakat Mesir, tapi mereka juga meyakini bahwa Apis itu bisa melucuti kekuatannya kepada Firaun. Firaun dapat dikatakan sebagai mediatornya Apis bagi masyarakat Mesir kuno. Orang Mesir yang berbicara dengan Firaun, mereka bisa meyakini bahwa mereka sedang berbicara dengan mediatornya Apis. Jadi teman-teman, Firaun ini bukan hanya dianggap sebagai penguasa politik Mesir, melainkan juga dia adalah mediatornya masyarakat Mesir kepada Tuhan mereka, yaitu Apis. Kalau seperti dalam ajaran
Abdono, ya Logos ini bukan Tuhan, cuma kekuatan Tuhan yang Tuhan kenakan kepada Yesus. Nah mirip, di Mesir ini sama teman-teman. Jadi Firaun itu, dia bukan Tuhan, tapi kekuatan Tuhan ada pada dia. Nah teman-teman, suatu kali, pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, Raja Persia, Kambis, itu menginvasi Mesir dengan kejam. Dan hampir 200 tahun kemudian, Raja Persia lainnya yaitu Artaxerxes III juga berhasil mengalahkan Firaun yang berkuasa dan mengklaim Mesir sebagai bagian dari Kekaisaran Persia. Ketika mereka tiba di ibu kota Mesir, itu raja-raja Persia ini bertindak lewat batas terhadap Mesir, yaitu mereka seringkali menyembelih lembu yang mereka simbolkan sebagai apis yang suci yang mereka tempatkan di kuil. Dan hal itu adalah penghinaan Persia bukan hanya kepada apis, tapi juga terhadap agama Mesir itu sendiri. Pada tahun 332 sebelum Masehi kemudian teman-teman, setelah Mesir sudah dikuasai oleh Persia selama berabad-abad, Alexander Agung kemudian memasuki Mesir. Dalam kisahnya, sewaktu Alexander Agung memasuki Mesir dan mencapai Pelusium, Alexander dan pasukannya itu menuju ke hulu, ke Memphis. Memphis ini adalah sebagai kota yang menjadi pusat peribadatan agama Mesir kala itu, tapi juga Memphis ini adalah tempat tinggal para petinggi-petinggi Mesir. Waktu itu berbeda dengan penguasa Persia yang menghina Apis sebelumnya. Alexander malah mempersembahkan kurban bagi dewa Mesir ini. Ketika orang Mesir melihat tindakan Alexander ini, mereka langsung menganggap Alexander adalah pembebas mereka. Dialah yang membawa pembaharuan. Bahkan mereka percaya bahwa Apis telah mengenakan kekuatannya, hikmatnya, dan kemuliaannya kepada Alexander. Dan demikian Alexander yang meskipun bukan keturunan Mesir, tapi dia menjadi Firaun dan sangat dikultuskan. Apa yang dialami oleh Alexander itu nggak seperti pemimpin Persia sebelumnya di Mesir, yang seringkali mereka itu nggak mendapat kesetiaan dan penghormatan dari masyarakat Mesir. Alexander mendapatkan segalanya bagi dirinya dari masyarakat Mesir. Hal ini kemudian teman-teman terus berlangsung sepanjang sejarah, di mana seseorang demi mendapatkan kesetiaan sampai mati oleh pengikutnya, orang akan mempropagandakan kepada pengikutnya. Propaganda seringkali mulai dari dirinya itu berjasa melakukan ini itu, dirinya sangat baik, bahkan sampai propaganda bahwa dirinya merupakan suatu manifestasi ilahi yang membuat pengikutnya memujanya sebagai dewa atau Tuhan. Dan memang teman-teman, kalau kalian melihat pemimpin-pemimpin otoriter di seluruh sejarah manusia, rata-rata mereka mengaku diri mereka sebagai dewa ataupun utusan Tuhan. Dengan demikian, dirinya akan mendapatkan ketaatan penuh dari pengikutnya dan bahkan membenarkan perbuatan jahat pemimpinnya sekalipun. So teman-teman, kita sadar sekarang bahwa kultus individu dapat terjadi karena ada pertemuan antara seseorang yang haus kekuasaan dan masyarakat atau komunitas yang membutuhkan pembebasan, yang sedang mengalami krisis, yang sedang mengalami suatu penindasan ataupun perasaan yang tidak bahagia. Dan seringkali untuk seorang pemimpin mendapatkan kultus individu ini, seorang pemimpin akan mengakali calon pengikutnya dengan cipta kondisi, menghadirkan masalah, mempropagandakan ketakutan, lalu kemudian menawarkan atau menghadirkan solusi. Dan dalam dunia kekristenan pun Pak, itu gak lepas juga dari orang-orang yang muncul dan ingin dikultuskan dalam gereja. That day is going to come when the sky is cracked and Jesus Christ comes again, and every eye will see him when he comes again. So here's our question for you this morning, brothers and sisters. The simple question is this right here. Are you ready? Are you ready for his return? Amen. All right, amen. Isu-isu seperti hari kiamat, kelaparan, akhir zaman, krisis ekonomi, antikris, dan chip 666 seringkali menjadi isu yang ditebarkan oleh pendeta palsu untuk meraih kultus individu ini. Seorang pendeta palsu akan menebarkan hoaks penglihatan atau nubuat untuk menakut-nakuti jemaat. Kemudian dia akan berlagak mendoakan orang-orang yang ketakutan ini supaya mereka merasa aman. Dia kemudian mulai mengatur dan berkhotbah tentang wahyu-wahyu Tuhan yang dia terima dari Tuhan kepada jemaatnya yang sedang ketakutan, memberi mereka seperti petunjuk tentang bagaimana terbebas dari krisis atau ketakutan yang ia tebarkan sebelumnya. Dan dengan demikian dia secara tidak disadari oleh jemaatnya itu mulai dikultuskan oleh pengikutnya. Saudara-saudara, Paulus sendiri pernah mengatakan jangan menjadi takut dengan hari Tuhan. Jangan. Tapi banyak pendeta bikin seminar akhir zaman dan menakut-nakuti jemaat. Nah, hal yang sama terjadi kepada pendeta-pendeta yang menjadikan mujizat kesembuhan sebagai inti pelayanan mereka. Kenapa saya sangat menentang
pendeta mujizat. Saudara-saudara, sakit penyakit itu merupakan krisis banyak orang. Lalu pendeta mujizat ini datang dengan mengatasnamakan Tuhan, kesembuhan in Jesus name, memberikan harapan baru bagi orang-orang yang sedang dilanda krisis sakit penyakit ini. Dia mulai mendapatkan penghormatan, mendapat sanjungan. Bahkan pendeta mujizat, teman-teman, itu mereka lebih mudah cara kerjanya dibanding pendeta-pendeta yang tadi mereka itu harus bermimpi dulu, harus punya wahyu dulu, dah bikin takut dulu. Kalau pendeta mujizat itu mereka sudah punya kondisi yang tersedia, yaitu orang-orang sakit. Ketika dia mulai berlagak memberikan kayak sugesti-sugesti untuk orang-orang ini bisa merasa sembuh, padahal ya belum pasti juga sembuh, karena selama sejarah ada pelayanan mujizat itu nggak pernah ada dokter yang memvalidasi sebuah kesembuhan. Itu nggak pernah pendeta pakai dokter. Pun dalam pendeta Priaji itu dia itu dokternya hadir di gereja, bukan di momen kesembuhan terjadi, nggak direkam, enggak, iya kan? Pada tahun 2001 dan selama 3 tahun kami bergumul, kami tidak memiliki seorang anak, dan kami meminta kepada Tuhan sesuai firman Tuhan pasal 7 ayat 8, mintalah kamu akan menerima, carilah kamu akan mendapatkannya. Ketika dia mulai mewartakan kesembuhan terjadi, dia videokan, dia edit, dia upload yang sembuh-sembuh, yang merasa sembuh, ya, dia kemudian mulai mendapat penghormatan, mendapat sanjungan, bahkan mulai dianggap sebagai yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani yang diurapi Mesias, dalam bahasa Yunani yang diurapi Kristus. Ya, dia jadi Kristus baru. Dia diyakini memiliki manifestasi Roh Kudus, ya, sehingga dia bisa menyembuhkan penyakit seketika, dan seringkali kata-katanya itu mulai dianggap pesan langsung dari Tuhan. Bahkan teman-teman, orang-orang ya mulai memohonkan doa-doa mereka melalui pendeta ini. Alih-alih meyakini bahwa mereka bisa berdoa sendiri di kamar mereka. Mereka minta didoakan bukan lagi sebagai sebuah topangan doa, tapi karena mereka benar-benar meyakini bahwa kalau pendeta ini yang mendoakan, maka doanya akan lebih didengar oleh Tuhan dibanding berdoa sendiri. Bisa taruh tangan kanan ibu di situ. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus sama berdoa. Sekarang juga Tuhan jamah bagian tulang belakangnya, khususnya di bagian tulang belakang bawah. Ketika ia bergerak ke kiri dan ke kanan, ketika ia membungkuk, kadang-kadang suka sakit. Benar nggak, Bu? Benar? Yang saya sampaikan? Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sekarang juga kesembuhan terjadi. In Jesus mighty name. Ibu boleh berdiri sekarang juga? Berdiri sekarang juga, ya? Saudara-saudara, sebelum lanjut saya mau bertanya, apakah Anda seorang cult member, seorang anggota kultus? Intinya teman-teman, di dalam kekristenan, seseorang dapat dikatakan kultus ketika orang itu meyakini bahwa doa dirinya tidak lebih didengar dibanding pendeta yang dia idolakan. Atau juga pendeta yang dia idolakan, khotbahnya pasti benar, tidak mungkin salah, dan gak bisa dikoreksi. Kalau ada yang mengoreksi, maka dia akan siap mencaci maki orang lain demi membela pendeta sesembahannya. Di mata jemaat Kristen yang mengkultuskan seorang pendeta, kebenaran itu menjadi kebenaran bukan karena kebenaran itu diberikan dengan argumentasi yang akurat, bukan. Tapi bagi mereka, kebenaran itu menjadi kebenaran karena pendeta mereka lah yang menyampaikan itu. Saudara-saudara, fakta unik lainnya dalam konten saya ini adalah saya menemukan dalam pengamatan saya bahwa setiap dari kita itu memiliki yang namanya sebuah keinginan untuk dikultuskan, atau setidaknya ingin disanjung, dihormati, dan dilayani. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian, saudara akan mendapati bahwa sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah jangan makan buah terlarang, sesungguhnya Adam dan Hawa, termasuk kita semua, sudah diberikan oleh Tuhan suatu keinginan untuk memilih. Dan fatalnya, mereka berdua, bahkan sebelum jatuh dalam dosa, mereka di dalam hati mereka sudah terlebih dahulu memiliki keinginan yang sangat merusak, yaitu keinginan untuk menjadi seperti Allah. Keinginan ini itu nggak muncul setelah mereka makan buah, tapi sebelum, teman-teman. Dan teman-teman, sama seperti Adam dan Hawa, kita adalah manusia yang diberi keinginan atau kehendak oleh Tuhan. Tapi teman-teman, tidak semua keinginan atau kehendak kita itu bebas kita wujudkan. Sebagai manusia ciptaan, kita sangat terbatas dari banyak sisi. Kita tidak bisa menghendaki terbang seperti burung. Lalu karena kita menghendakinya, tiba-tiba muncul sayap di belakang kita, lalu terbanglah kita ke angkasa. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa menyelam berpuluh-puluh jam di dalam air seperti ikan. Meskipun kita sangat menghendakinya, sangat ingin melakukannya, sangat mau kita menjadi seperti ikan menyelam dengan berpuluh jam. Sebagai manusia, kita nggak mungkin menjadi seperti burung ataupun menjadi seperti ikan. Apalagi menjadi seperti Tuhan atau menjadi Tuhan. Ada yang bilang bahwa saya bukan Allah, akan kuturunkan kilat, air laut akan kubela. Nabi-nabi akan kuasih muncul semua. Martin,
Pulang kasih makan babi. Tapi kita semua setidaknya memiliki keinginan untuk dilayani. Kita senang dipuji-puji. Kita senang mendengar orang tepuk tangan untuk kita. Kita senang ketika kita diperlakukan secara spesial. Kita senang ketika kita diberi hadiah atau persembahan. Dan seringkali teman-teman, kita berjuang untuk mendapatkan itu. Di sisi lain, dunia yang jahat menawarkan kepada kita berbagai alternatif untuk meraih semua keinginan kita itu. Keinginan untuk dipuji-puji, dielukan, disanjung. Dunia menyediakan jalan pintas yang sesat. Seperti Anda harus jadi orang kaya supaya Anda dihormati. Anda harus ganteng dan cantik. Anda harus punya talenta. Anda harus fasih berbicara dan sebagainya supaya Anda mendapatkan kehormatan. Dan kita berusaha melakukan semua itu dengan motif ingin mendapatkan yang terbaik dari orang lain untuk diri kita. Saudara-saudara, dalam kekristenan, teologi anak raja adalah salah satu yang dipakai oleh pendeta-pendeta palsu untuk memenuhi keinginan-keinginan ini. Jemaat akan dipuji-puji, disanjung-sanjung, diangkat-angkat, dibuat menjadi merasa diri hebat dan penuh kuasa. Khotbah-khotbah motivasional, kamu hebat, kamu anak raja, kamu luar biasa, adalah cara-cara pendeta palsu memenuhi hasrat jahat yang bikin Adam dan Hawa dan kita semua jatuh dalam dosa. Banyak orang berkelit mengatakan bahwa khotbah seperti itu berguna untuk jemaat yang sedang mengalami mental illness, terpuruk, kesepian, merasa minder dan lain sebagainya. Ya mungkin benar dalam beberapa poin untuk perspektif ini. Tapi kan jemaat di gereja itu yang hadir gak semuanya mengalami hal-hal sedemikian. Jika jemaat yang hadir 100, di antara mereka ternyata hanya 10 yang mengalami mental illness, yang lainnya tidak, maka 90 orang lainnya alih-alih disembuhkan dari mental illness, malah mereka dijerumuskan ke dalam mental illness yang baru, yaitu perasaan angkuh berlebihan dan mencelakakan jiwa. Sekali lagi teman-teman, perasaan mereka yang disenangkan itu menjadi tanda jasa bagi pendeta mereka yang sangat siap menggiring mereka kepada pembantaian. Entah pembantaian finansial, di mana mereka itu secara senang akhirnya mau-mau saja memberikan uang sebanyak-banyaknya kepada pendeta mereka ini, ataupun pembantaian fisik, di mana mereka akan siap-siap saja dilecehkan, bahkan dalam kasus yang paling ekstrim. Saudara-saudara, waspadalah terhadap kultus individu. Nanti di video berikutnya saya akan dokumentasikan dalam teovlog seperti ini mengapa aliran karismatik adalah tanah subur bagi orang-orang yang ingin dikultuskan. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng saat video itu diupload, saudara langsung mendapatkan notifikasinya. Baik saudara-saudara, sekian video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.